Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 43. Kata-kata Zhang Chunkin seperti tamparan di wajahnya. Ye Tianzong tertegun. Di Tianan International, dia diberi kesempatan. Tanpa diduga, dia pertama kali meminta geng Snakehead untuk mengganggunya, dan sekarang dia menggunakan kekuatan keluarganya untuk meributkan proyek Helongwan. Awalnya, dia merencanakan bahwa jika kepala ular tidak menyerahkan kepala manusia sebelum jam 12 malam ini, dia akan mengambilnya sendiri. Tanpa diduga, dia sangat ingin mati. Kali ini, kecuali dia, seluruh keluarga Li, jangan pikirkan itu. Istri, apa yang terjadi? Ren Dongguo melangkah maju dan menatap Ye Tianzong secara khusus. Jika sebelumnya, dia pasti akan bekerja sama dengan Zhang Chunkin, mengutuk dan membencinya. Namun setelah insiden panti jompo, khususnya, ia berencana membeli mobil dari kantongnya sendiri, yang membuatnya merasa bahwa menantu bodoh ini bukannya tidak berguna. Di balik itu, pasti ada hal-hal aneh lainnya. Tapi, ini terlalu merepotkan, bukan? Masalah Tuan Muda Wang baru saja diselesaikan, dan sekarang ada lagi Tuan Muda Li, apakah ini akan berakhir? Apa yang terjadi? Apakah kamu tuli atau seperti orang bodoh ini, otakmu rusak? Bukankah aku sudah menjelaskannya? Si idiot ini telah menyinggung Tuan Muda dari keluarga Li. Dia kebetulan memiliki hubungan yang kuat dengan pemasok material proyek Teluk Hailong. Singkatnya, pemasok langsung diminta untuk berhenti memasok. Sekarang ada kekurangan bahan, proyek tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal. Harus ada penjelasan kepada Tianhong Real Estate dan mitra lainnya. Hal yang paling serius adalah untuk membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Zhang Chunkin memarahi dengan tajam. Ren Yurou, yang terdiam di samping, tidak dapat menahannya, berdiri dan menghela nafas. Aku tidak menyalahkan Tianzong untuk masalah ini. Saat itu, kami sedang membeli pakaian di Tianan International, dan pihak lain benar-benar terlalu banyak menindas kami. Selain itu, dia membuat tuntutan yang berlebihan padaku. Dia adalah suamiku, dan dia harus membelaku. Diam. Zhang Chunkin menyela, dan berteriak, mulut tumbuh pada orang, sehingga mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Kita tidak bisa mengendalikan satu sama lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mengetahui bahwa pihak lain kaya dan berkuasa, tidak bisakah kita memprovokasi atau bersembunyi? Jika kamu harus menantang pihak lain, bagaimana sekarang? Tuan Muda Li tidak hanya akan marah, tetapi dia akan menggunakan berbagai cara untuk mempersulit keluarga Ren. Dan nenekmu, serta Ren Fengping dan saudara perempuannya, tidak sabar menunggu keluarga kita mendapat masalah. Sekarang mereka menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk tidak membiarkan kita tinggal di rumah kita. Jika proyek Helongwan tidak dapat diselesaikan, mereka juga akan menghentikan pemimpin proyek Yurou. Identitas, keluarga kita, dipukul mundur ke bentuk aslinya. Bodoh, kamu benar-benar pecundang. Zhang Chunkin ingin menangis tetapi tidak menangis. Semua hal indah dalam imajinasi semuanya menjadi ilusi, dan pada akhirnya, itu bukan apa-apa. Tianzong, kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini. Ren Dongguo menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Ren Yurou menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama kita berdamai dengan keluarga Li, nenek dan yang lainnya tidak akan mempermalukan kita. Bagaimana dengan ini, Bu? Besok pagi-pagi sekali, Tianzong dan saya akan pergi ke lokasi konstruksi terlebih dahulu untuk melihat situasi spesifiknya. Saya percaya bahwa memotong pasokan material akan merugikan kedua belah pihak. Mungkin mereka masih marah sekarang, selama saya berbicara dengan baik, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Karena itu, Ren Yurou menoleh, menatap Ye Tianzong, dan berkata, Tianzong, aku harus berbuat salah padamu besok. Jika memungkinkan, minta maaf kepada pihak lain dan akui kesalahanmu. Aku tahu kamu sombong, tapi kamu bisa jangan bodoh. Turunkan postur tubuhmu sedikit, oke? Minta maaf kepada Li Qingsu. Ye Tianzong mencibir di dalam hatinya. Aku hanya takut dia tidak akan melihat matahari besok. Jangan khawatir istriku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan menyusahkanmu, aku bisa menyelesaikannya. Kamu jaga kentutnya. Zhang Chunkin berteriak dan mengutuk, besok, kamu pergi dengan Yurou dan minta maaf. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, berlutut dan bersujud, apapun yang kamu mau. Pokoknya, aku tidak ingin mendengar kabar buruk. Aku ingin tinggal di villa.
Aku ingin menjadi istri yang kaya. Jika kamu berani menghancurkan impianku menjadi keluarga kaya, aku akan membawamu ke rumah sakit jiwa. Zhang Chunqin naik ke atas dengan marah. Ren Dongguo mengikuti dari belakang, tetapi ketika dia sampai di sudut, dia menoleh dan berkata, Tianzong pergilah besok, buatlah permintaan maaf yang baik, dan cobalah untuk membuat hal-hal besar menjadi kecil dan hal-hal kecil menjadi kecil, Anda tahu. Yah, ayah, jangan khawatir, aku bisa mengurusnya. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Dan baru setelah orang tuanya pergi, Ren Yurou menatapnya dengan mata berapi-api, mengerutkan kening dan bertanya, ada apa dengan ayahku? Apa yang salah? Meskipun dia benar-benar tidak berguna, dia tidak terlalu menyukaimu. Sebelumnya, aku selalu mendengar dia menyebutmu bodoh setelah ibunya. Tapi hari ini, dia benar-benar memanggilmu Tianzong. Selain itu, sikap dan nada itu sepertinya peduli padamu. Kalian berdua, apa yang terjadi? Mendengar kata-kata Ren Yurou, Ye Tianzong tersenyum tak berdaya. Saya seorang master catur, bantu dia memenangkan kembali rasa hormat, apakah Anda percaya? Oh, mungkin teknikku baik-baik saja. Ye Tianzong membuat alasan acak dan berbohong, bukankah ibu memintaku untuk memberikan peralatan perawatan kesehatan ayah sebelumnya? Aku telah belajar pijat sebelumnya, jadi aku memijat ayah. Mungkin dia menguasainya dengan baik. Dia cukup puas. Ya, sikap itu lebih baik. Apakah kamu masih memiliki pijatan? Ya, lain hari, aku akan memberimu pijatan. Uhuk-uhuk. Wajah cantik Ren Yurou memerah, dia dengan malu-malu menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita ucapkan selamat tinggal, lagi pula, pria dan wanita tidak bisa saling tahan. Oke, rapikan dan pergi mandi. Aku harus pergi ke lokasi konstruksi untuk mengurus pendirian keluarga besok pagi. Jam 12 malam. Ren Yurou terjaga sepanjang malam untuk melakukan perencanaan proyek, dan dia sudah tertidur lelap. Tetapi waktunya telah tiba, dan tidak ada kepala yang terlihat, jadi tepati janjinya, karena Anda tidak berinisiatif untuk mengirimkannya, maka ambillah sendiri. Ye Tianzong diam-diam bangun, meninggalkan rumah Ren, dan masuk ke mobil hitam. Komandan, bawahan saya telah mengetahui bahwa klub malam Lotte adalah cabang dari Tianjitang. Saat ini, Snakehead, Li Qingsu dan yang lainnya sedang bersenang-senang di klub malam. Dalam posisi mengemudi, Huo Fenghuang berkata dengan hormat. Ikuti rencana. Pergi ke klub malam Lotte. Ye Tianzong tampak acuh tak acuh, memandang keluar jendela, berpikir. Komandan, ada satu hal lagi. Huo Fenghuang ragu-ragu sejenak, tetapi mau tidak mau berkata, sebelumnya, Anda meminta saya untuk menyelidiki kecelakaan mobil ayah nyonya, tetapi sekarang saya. Ambil satu persatu. Selesaikan Tianjitang dulu, lalu bicarakan tentang ayah mertuaku yang sebenarnya. Kata-kata Ye Tianzong adalah perintah. Tidak berani membangkang. Setelah Huo Fenghuang mengangguk sebagai jawaban, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 20 menit kemudian, klub malam Lotte. Dibandingkan dengan Paradise Club, standar di sini lebih tinggi dan lebih mewah. Orang-orang yang datang ke sini untuk mengkonsumsi kaya atau mahal, dan mereka semua adalah tokoh teratas di Linceng. Saat ini lampu sedang berpesta, suara orang ramai, dan banyak mobil mewah terparkir di halaman, tidak jarang seorang lelaki tua menjodohkan seorang gadis, dan seorang wanita muda menjodohkan daging segar. Keduanya Ye Tianzong berjalan ke pintu, tetapi dihentikan oleh penjaga keamanan. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Menemukan seseorang. Mencari seseorang. Ini adalah tempat untuk bersenang-senang, bukan seseorang, jadi pergilah. Lihat betapa miskinnya kamu, kenapa, mau masuk dan mengambil keuntungan? Tidak mungkin. Penjaga keamanan agresif. Menimbang tongkat listrik di tangannya, dia bertindak seolah-olah pihak lain berani mengacau, dia akan segera menanganinya di tempat. Inilah arogansi Lotte Security, dengan klub malam sebagai backstage, pengawas mereka juga mengandalkan orang lain. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan masuk, kamu baik-baik saja. Jika tidak, persetan denganmu. Ye Tianzong belum selesai berbicara. Penjaga keamanan berkata dengan arogan, beraninya kamu mengancamku. Apakah kamu tahu di mana ini? Apakah kamu tahu siapa di belakang klub malam ini? Berani bertingkah liar di sini, aku pikir kamu tidak sabar untuk hidup. Cepatlah, kamu orang miskin, jangan membuatku tidak bahagia. Mendengar kata-kata penjaga keamanan, kulit Ye Tianzong tiba-tiba menjadi dingin. Dia mundur selangkah, dan Huo Fenghuang di samping memahaminya, maju selangkah, dan berkata, berani-beraninya pengawas menjadi begitu sombong.
Bukan salahmu jika seekor anjing lebih unggul dari yang lain, tetapi mata anjing itu lebih rendah dari yang lain, yang merupakan masalah terbesarmu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Jika kamu berani melakukannya lagi, kamu akan mati. Ledakan. Setelah berbicara, bergerak. Dengan serangan telapak tangan, dengan pisau di antara jari-jarinya, dia membidik lidah satpam dan memotongnya tiba-tiba. Patah. Darah beterbangan kemana-mana. Satpam itu berkeliaran di tanah dalam sekejap, tubuhnya gemetar, matanya membelalak, dan wajahnya penuh kengerian. Komandan. Huo Fenghuang menurunkan tubuhnya. Ye Tianzong pergi dengan ekspresi dingin. Adegan ini membuat para satpam yang berencana datang untuk mendukung saling memandang tak percaya. Dan semua orang yang lewat melihat ke samping, tidak dapat dipercaya bahwa seseorang berani membuat masalah di klub malam Lotte. Terlebih lagi, begitu dia bergerak, dia memotong lidahnya, itu sangat berani. Namun, pria dan wanita itu tetap tidak bergerak seperti sedang membunuh seekor ayam. Langsung masuk ke lobi dan matikan DJ. Kepala ular. Keluar dari mereka semua. Aku di sini untuk mengambil kepalamu. Bab 44. Suaranya tidak keras, tapi itu seperti bel yang keras, bergema di aula, membuat gendang telinga pria dan wanita di lantai dansa yang mendengarnya sakit. Adegan yang awalnya hidup menjadi sunyi dalam sekejap. Mereka mengangkat kepala satu demi satu, menatap Ye Tianzong dan mereka berdua. Siapa orang ini? Sungguh orang yang berani. Beraninya kau membuat masalah di klub malam Lotte, dan siapa yang dia cari? Li Qingsu, tuan muda dari keluarga Li, pangeran sejati dari keluarga kaya. Dan Snakehead adalah kepala cabang yang dipercayakan dengan tanggung jawab berat oleh Tian Jitang. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin mengambil kepala kedua orang ini, bukankah dia gila? Semua orang saling memandang dengan cemas, dan suara diskusi tidak ada habisnya. Ketika saya melihatnya, saya merasa bahwa ini adalah kematian yang gila, atau mencari kematian. Namun, ada banyak cara untuk mencari kematian dan kehidupan, melompat dari gedung, melompat ke laut, gantung diri, atau bahkan meminum obat tidur. Tidak perlu datang ke sini untuk merasa tidak nyaman, bukan? Minggir, minggir. Segera. Setelah berhasil menarik perhatian, keamanan di dalam klub malam datang dari segala arah. Ada banyak orang, lebih dari 20 orang, dengan tongkat dan parang di tangan mereka, dan mereka agresif. Aku tidak mencarimu, tetapi kamu mengambil inisiatif untuk datang ke pinku untuk mati. Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu benar-benar tak terkalahkan jika kamu memiliki dua keterampilan? Dipimpin oleh orang. Itu adalah kepala ular. Ketika dia kembali ke aula misteri surgawi setelah makan di pagi hari, dia melaporkan masalah tersebut. Li Jia memiliki banyak koneksi dengan Tian Jitang, dan Tian Jitang bekerja untuk keluarga Sun. Untuk membunuh Li Qingsu dan mengirim kepalanya ke sana, orang bodoh bisa melakukan ini. Menekan keluarga Ren hanyalah tipuan kecil. Hal yang sebenarnya adalah mereka harus melakukan sesuatu malam ini, dan besok, mereka akan pergi ke rumah Ren dan membunuh orang bodoh ini dengan tangan mereka sendiri. Tanpa diduga, dia justru mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Dia telah melihat seseorang yang ingin mati, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang sangat ingin mati. Jadi, begitu mereka mendengar gerakan di lantai bawah, ketika mereka melihat orang yang berbicara, kepala ular itu memimpin tim, mengelilingi mereka ke segala arah seperti tong besi. Malam ini, jika Anda tidak membunuhnya, bagaimana Anda bisa mengacau di sungai dan danau di masa depan? Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang, sudah jam 12, dan sudah waktunya untuk mengirimmu dalam perjalanan. Pembicaraan. Ye Tianzong duduk, bersandar di sofa empuk, menyalakan cerutu, dan membiarkan lingkaran asap mengelilingi udara. Sebelumnya di perbatasan utara, setiap kali dia pergi ke medan perang, dia biasa merokok, bahkan dia adalah seorang perokok tua. Namun, istri saya tidak suka bau asap. Hari-hari ini, dia menahan diri. Dan setiap kali God of War merokok, itu berarti orang akan mati. Pertama ambil kepalamu untuk dikorbankan ke surga. Kirim Li Qingsu di jalan lagi, kataku, jika kamu tidak menyerahkan kepalanya, maka kamu akan membawa kepalamu untuk dimakamkan bersamanya. Kegilaan. Gila sampai ekstrem. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, semua orang di tempat kejadian sangat terkejut dan tegas. Tentu saja, tidak mengherankan betapa kuatnya Ye Tianzong dan seberapa mampu dia membalikkan keadaan. Itu gosipnya, yang benar-benar keterlaluan. Berbicara kata-kata liar di wilayah Tian Jitang,
dan ingin menghancurkan tangan kanan orang. Mengapa? Itu konyol. Awalnya, saya datang ke klub malam untuk minum dan menari, hanya untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, saya bertemu dengan orang bodoh yang berinisiatif untuk melakukan pertunjukan hari ini. Menarik. Mereka mundur satu demi satu dan bersiap untuk makan melon. Mereka tahu bahwa jika kata-kata Ye Tianzong diucapkan, tubuhnya akan dipenggal, dan kematian sudah menjadi harapan boros yang paling sederhana. Lakukan. Bunuh dia. Termasuk yang dia bawa. 2 orang, tidak ada mayat. Kepala ular itu benar-benar marah. Sambil menggertakkan giginya, dia memberi perintah. Sekitar 20 orang bergegas maju. Berteriak, melambai, menyerang bersama. Tetapi, dari awal hingga akhir, Ye Tianzong menyilangkan kakinya, merokok cerutu, dan menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Tampaknya masalah di depannya bukan disebabkan olehnya, tetapi hanya seorang pengamat. Ledakan. Ledakan. Tembakan Huo Fenghuang. Meskipun dia seorang putri, dia memiliki impian seorang pria di dalam hatinya. Di barak, dialah yang berlatih paling keras. Dia juga yang memiliki bakat tertinggi. Dan orang dengan metode paling kejam dan tegas tetaplah dia. Ketika orang-orang ini berkerumun, dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah, tetapi mengambil senjata kemenangannya sendiri, pengejar kematian, satu pisau pada satu waktu, di antara kerumunan, itu seperti berjalan di halaman, dan butuh kurang dari 10 detik. Lebih dari 2 lusin orang, lebih dari setengahnya jatuh dalam genangan darah. 5 dari mereka dibunuh dengan satu pisau, dan mata mereka terbuka lebar sampai mati. Sungguh metode yang kejam untuk membunuh dalam satu gerakan. Adapun sekitar 10 orang yang tersisa, karena ketakutan, mereka tidak berani melangkah maju, bahkan gemetar, selangkangan mereka sudah basah. Takut kencing. Feng Huang, kamu telah mengalami kemunduran. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dari rokoknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, di masa lalu, kamu membutuhkan paling banyak 5 detik untuk membunuh seseorang, tapi kali ini, kamu membutuhkan waktu 2 kali lebih lama. Setelah kamu kembali, kamu harus memperkuat latihanmu. Jika kamu lambat, kamu tidak harus mengikutiku. Mendengar. Huo Fenghuang ketakutan, berbalik, berlutut, dan berjanji, bawahan ini pantas mati. Ini. Melihat. Awalnya mengira itu adalah pertempuran cepat dengan kerikil melawan batu. Tak disangka, berakhir dengan kemenangan wanita cantik ini. Seorang wanita sendirian, 20 pria dengan peralatan di tangan mereka, dan setengah dari mereka terbunuh, betapa mengerikannya ini. Adapun pria bernama Ye Tianzong, yang bisa mendorong wanita ini melakukan apapun sesuka hati, maka kekuatannya. Sial, ini gila. Sekarang, kepala ular yang juga kaget, mengutuk, berbalik dan berencana untuk menyelinap pergi. Sua. Namun Hua Fenghuang memiliki sosok yang menawan. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan, meraih leher lawan dengan satu tangan, dan hendak menebas, tetapi disela oleh Ye Tianzong, Fenghuang. Aku berkata, datang malam ini untuk mengambil kepalanya. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong juga dengan cepat melangkah maju, mencabut pisau Huo Fenghuang, dan mengarahkannya ke leher kepala ular itu. Pihak lain sangat ketakutan sehingga dia menangis untuk ayah dan ibunya, dan memohon belas kasihan, kakak, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah, tolong bantu aku dan selamatkan hidupku, aku. Terlambat. Kamu pergi dulu, dan pohon hijau akan didirikan sebentar lagi untuk menemanimu. Sua. Kata-kata itu jatuh. Di bawah pisau. Tutup tenggorokan dengan pisau. Hancurkan lebih keras. Kepala manusia berguling ke tanah dengan suara mendengus. Adapun mayatnya, ada darah yang keluar dari ledakan itu, yang mengejutkan semua orang, berteriak dan menghindarinya. Sial, ini gila. Jika kamu tidak setuju denganku, kamu akan membunuh seseorang. Lagi pula, itu Brother Snakehead. Menantang Tian Jitang secara terbuka, dan bertindak liar di wilayah manusia, bertentangan dengan langit. Kupikir dia hanya mencari kematian, tapi aku tidak menyangka dia begitu banyak akal. Ini sangat menakutkan. Orang-orang yang makan melon ketakutan. Pada saat yang sama, 3 orang berdiri di depan jendela kaca di lantai atas. Mo Tiandao, penguasa Ola Tianji, dengan tangan di pinggangnya, menatap bawahannya yang sudah mati dengan ekspresi muram. Di sampingnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, mengenakan setelan tai chi, dengan alis tegas dan pikiran yang bijaksana. Adapun orang ketiga, Mo, Paman Mo, kamu harus menyelamatkanku.
Li Qingsu sudah sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia memohon dengan getir dan berkata, orang bodoh ini terlalu kejam, dia membunuh orang jika dia mengatakan ingin. Selain itu, dia juga menginginkan kepala ular itu. Aku takut. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.